Shalom Sobat Skriptura, selamat datang di seri Renungan Skriptura hari ini. Kali ini kita akan membahas secara bersama Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Tuhan Yesus memakai gambaran tentang kandang domba untuk menjelaskan perihal kepemimpinan, suara, dan hubungan. Kita akan melihat teks ini melalui 3 kata kunci dalam bahasa Yunani, lalu menutupnya dengan refleksi singkat yang berfokus pada teks kitab suci. Kata kunci yang pertama ialah tira. Kata tira berarti pintu. Dalam ayat 1 dan 2, pintu menjadi pembeda utama antara gembala dan pencuri. Masuk melalui pintu berarti masuk dengan cara yang sah dan terbuka. Teks ini menegaskan bahwa cara kita untuk masuk ke dalam ruangan menentukan identitas. Pintu bukan sekedar akses secara fisik tetapi tanda keabsahan. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kepemimpinan yang sejati tidak tersembunyi, melainkan jelas dan terbuka apa adanya. Kata kunci yang kedua ialah poimone. Kata poimone berarti gembala. Gembala digambarkan sebagai pribadi yang masuk melalui pintu dan dikenal oleh domba-dombanya. Ia tidak memaksa, tidak menerobos, tetapi hadir secara sah. Dalam teks ini, gembala tidak hanya memimpin dari depan, tetapi juga memiliki hubungan dengan domba-dombanya. Hubungan ini menjadi dasar kepercayaan dan ketaatan. Kata kunci yang ketiga ialah phone. Kata phone berarti suara. Ayat 3-5 menekankan bahwa domba mengenal suara gembalanya. Mereka mengikuti suara itu dan menjauh dari suara orang asing. Suara menjadi penanda hubungan. Domba tidak mengikuti karena paksaan, tetapi karena pengenalan. Suara yang dikenal memberi rasa aman dan arah. Refleksi singkat yang dapat kita maknai secara bersama melalui 3 kata kunci yang terdapat pada Injil Yohanes ini dapat menolong kita untuk melihat bahwa hubungan dengan Tuhan Yesus dibangun melalui pengenalan yang hidup dan proses yang akan membutuhkan waktu. Tuhan Yesus tidak memimpin dari kejauhan, Ia hadir, memanggil, dan berjalan di depan. Teks ini juga menegaskan bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti berjalan membedakan suaranya. Tidak semua suara yang terdengar rohani berasal dari gembala. Domba yang mengenal suara gembalanya akan menjauh dari suara asing, walau suara itu terdengar meyakinkan. Selain itu, teks ini mengajak umat untuk melihat kembali relasi mereka dengan Tuhan Yesus. Apakah kita hanya mengenal gambarannya atau sungguh mengenal suaranya? Sebab dalam teks ini keselamatan dan arah hidup tidak ditentukan oleh keramaian suara, tetapi oleh suara yang dikenal. Untuk itu terima kasih sudah menyimak seri Renungan Skriptura hari ini, dan sampai jumpa pada seri Renungan Skriptura selanjutnya. Tuhan memberkati.